Iya kan, dulu kan kita sering banget Jo. Ya. Beko. Wah, aduh, gitu. Kita kenyang banget sama gitu. Kompor anjing. Itu jadi nama restoran. Tunggu. Kopi dong. Nah. Kopi mana? Oke, selamat pagi semua teman-teman. Selamat datang lagi di channel gue Antonovos dalam gagasan Read My Bag, sebuah gagasan di mana kita harus selalu meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Dan gue datang ke sini ingin menemui sohib gue, dan sohib gue ini punya pengalaman yang panjang menurut gue ya, sangat panjang dan istimewa pengalamannya karena banyak hal. Kalau kita bicara otodidak, gue adalah orang otodidak gitu. Tapi teman gue yang satu ini otodidak juga, sekolah juga, ngalamin kerjaan yang sifatnya internasional juga sangat banyak. Jadi buat gue sangat bagus kalau gue memberikan inspirasi ke teman-teman dengan ngobrol dengan sohib gue ini. Inilah dia, Om Nanda. Yeay, apa kabar? Gila kemana aja sih Tok? Ada. Baru datang. Ya ini gue lagi YouTube-YouTubean. Asik. Nah jadi semua orang Gue mesti belajarin nih Manto nih. tapi enggak, emang lo cocok sebenarnya. Gue lihat lo harusnya bisa karena punya kegiatan yang waduh keren banget ya, pasti menginspirasi banget gitu kerjaan lo itu. Tapi nggak tahu ya kenapa ya. Udah ntar aja ya kita bahas. Itu nanti. Nah gini Nda, ini channel gue ini adalah channel yang memang ditujukan buat para kreator gitu ya, para event planner, mahasiswa yang lagi pengen merancang acara dan sebagainya. Gue selalu bilang di channel gue bahwa yuk kita menggali pengetahuan. Nah menggali pengetahuan itu alangkah baiknya kalau langsung kepada orang yang memang memiliki kompetensi dan memang dia punya servisnya. Nah salah satunya yang praktisi. Yes, ke praktisi gitu. Dan sekarang kan zamannya teknologi, banyak, ya kan. Ya. Nah, ini Om Nanda nih yang sangat concern terhadap teknologi. Nggak, lo boleh jelasin nggak, Nggak, apa namanya tentang the journey of your life ini loh. Jadi kita dulu kan pernah nge-crew, bener nggak? Di David Copperfield, ya ada pertunjukan sulap di Indonesia dulu namanya David Copperfield, dan gue sama Om Nanda ini bareng. Nah, habis itu apa kisah berikutnya, Nggak? Jadi abis kisah itu gue tuh bangun satu company namanya Visicom kan. Oke. Which is itu tahun 98. Iya. Kita Gue sempat mampir lah ya, 2 tahun. Gue kan sempat ikutan juga di situ kan. Nah itu gue bikin Visicom. Visicom itu tujuannya waktu itu kita mau bikin integrated marketing communication service awalnya. Oke. Jadi kita nggak fokus di IO, tapi kita pada below the line agency yang kita pengen. Jadi lebar ya. Lebar. Jadi kita pengen berpikir secara strategik di situ. Nah tahun 98 selesai, ya berjalan lah sampai sekarang. Begitu itu di acquired sampai sama Diandra, Kompas Gramedia, Gramedia Group. Gua turun jabatan dan gua akhirnya cuma jadi komisaris di sana. Sekarang gue buka yang namanya Creative Tech. Creative Tech ini tuh gue pingin, kalau zaman dulu kita kayaknya dibego-begoin banget gitu ya. Tapi enggak, sebelum lo cerita Creative Tech, gue mau nanya, ini bagian dari mimpi lo bukan sih? Oh iya. Sangat banget. Dan jadi buat gue saat ini berarti lo passionate banget nih ya? Sangat ngerjain ini ya? Sangat passionate karena ini adalah ini dream gue. Jadi kalau boleh dibilang sekarang I live in my dream. Oke. Nah itu karena gini loh, gue tahu lo pernah jadi seorang show director gitu. Iya kan? Betul. Lo pernah jadi show director, lo pernah ngurusin talent juga pada masa itu gitu. Betul. Kan. Terus lo sekarang kepada apa namanya teknologi yang gila, gue pikir lo lengkap banget gitu. Jadi lo tahu barang dan tahu apply-nya dan bisa menjadi lahan diskusinya event planner ke sini gitu loh. Sangat senang gue kalau bisa. Kalau ada orang mau datang, mau belajar, mau tanya apapun itu, wah gue seneng banget. Gue seneng banget. Ini kan in the matter of concept. Betul. Ya, kadang ya kita nggak bisa salahin ya kalau kita ketemu teman-teman vendor, mungkin yang ditawarkan adalah hanya alatnya mereka saja. Betul. Tapi kalau diskusi itu bukan itu saja sebenarnya tujuannya. Tujuannya adalah apa sih yang ada di pikirannya teman-teman yang memiliki teknologi ini. Betul. Itu yang lebih pengen digali sebenarnya. Gitu. Jadi side-nya kalau gua ke Om Nanda, side-nya adalah bagaimana lo sebagai orang kreatif dan orang teknologi. Makanya namanya Creative Tech kali ya. Betul. Tebakan gue bener. Iya.
Dan logonya tuh kalau lihat box gitu, terus ada tulisan kreatifnya keluar ke box. Jadi itu gue mikirin segala sesuatu yang keluar dari otak. Kalau lu lihat logo kreatif, filosofi logo. Itu filosofi logonya begitu. Jadi kreatif teknologi. Jadi lu gimana meng-apply teknologi secara kreatif untuk menjawab kebutuhan klien-klien lu sebenarnya. Oke. Nah, lanjut kisah tadi ndak. Begitu Visikom kelar, jadi sekolah dong. Yang sekolah itu lo ceritain boleh gak? Jadi gue tuh belajar partial tentang lighting. Gue belajar di Singapura waktu itu. Terus gue belajar soal video engineering itu ke Jerman. Video engineering? Yes, gue belajar video engineering itu ke Jerman. Gue menyelamatkan sertifikasi gue Visual Advanced Expert. Visual Advanced Expert. Iya, itu jasa gue ketika gue menyelesaikan ini. Gitulah kurang lebih. Dari situ balik. Bangunlah Creative Tech. Gue berdiri Creative Tech karena backgroundnya apa sih gue bikin Creative Tech itu sebenarnya? Gitu kan, lo orang apain sih? Gue ngelihat banyak sekali orang-orang salah. Menempatkan teknik production atau bahkan event in general gitu, bahwa kita mengenal istilah praproduksi. Ya kan, orang produksi itu kalau di global nggak apa itu gitu, nggak kenal gitu ya. Jadi yang mereka kenal adalah seorang technical director, itu yang mereka tahu. Nah, gua ngelihat bahwa Indonesia tuh nggak punya seorang technical director yang diakui. Orang produksi banyak. Tapi produksi juga blur karena artinya produksi sebenarnya the whole event. Betul. Kan? Gitu, bukan kepada spesifik teknis. Betul. Gitu. Lu jadi ngawasin dari ujung ke ujung gitu kalau produksi di Indonesia kan. Sementara kalau di sana enggak. Ada event company, mereka nggak punya orang produksi. Mereka akan engage technical event company untuk mereka mikirin. Jadi pola kerjanya gitu. Nih, gue kasih ide, gue mau bikin ide begini. Gimana ya caranya? Makanya teman-teman sempat ada yang bilang bahwa dia mungkin karena kerjasama dengan pihak luar yang bilang bahwa technical director tuh di atas, baru habis itu production manager. Sementara di IO ini kita di kantor ada jabatan production manager yang tugasnya taktis ke budget dan konsultannya marketing. Betul. Gitu. Jadi rancu. Iya. Rancu di sini rancu. Jadi gue pingin memperbaiki, dan gue sih nggak bisa terus terang memperbaiki itu langsung jadi berubah, nggak bakal terjadi. Jadi ini perubahan ini mungkin bakal terjadi lagi nanti 10-20 tahun lagi untuk generasi-generasi yang muda, teman-teman event planner yang mengerjain dengan benar, mulailah dengan benar. Sehingga Indonesia tuh nggak dipandang sebelah mata sama orang. Gue paling sebel tuh. Kan dulu kan kita sering banget tuh, Jo. Bego. Fuck you gitu. Kita kenyang banget sama fuck you tuh. Komkan anjing. Sekarang jadi nama restoran. Tunggu. Kopi dong. Kopi mana kopi? Kopi dulu dong. Kopi. Ini kita ngobrol. Ini kopi lu beli di kafe atau gimana? Udahlah, pokoknya ini rahasia cukup buat orang-orang yang datang ke sini. Gue kasih kopi ini, Jack. Wih, sadis. Nikmat nih kopi. Kita minum dulu kopi. Anjing, ada garnisnya, bartender yang bikin. Tenang. Tos dulu. Kan main. Ada alkoholnya ya? Enggak. Bohong. Gitu. Nah, terus. Tapi gini, sedikit menanggapi tentang keperluan Indonesia, kita semua untuk melakukan pengklasifikasian orang terhadap profesinya. Betul. Karena backstagers akan jadi asosiasi, enggak? Keren. Akan ada perjuangan ke sana. Stage manager, orang-orang yang memegang profesi stage manager sekarang lagi mematangkan untuk menjadi asosiasi profesi. Stamina tuh ya? Ya, itu stamina enggak? Stamina itu komunitas. Oh, itu komunitas. Nah, nanti menuju asosiasi mungkin namanya berbeda, gue nggak tahu. Yang lain lagi ada, misalnya asosiasi vendor, asosiasi sound, audio, lighting segala. Sekarang lagi tumbuh. Bagus banget. Dan karena backstagers adalah komunitas yang isinya event organizer, kita berkepentingan untuk membuat sebuah asosiasi dan kita bisa melakukan FGD, forum group discussion dengan para profesi-profesi ini, supaya kita maju bareng gitu loh. Karena setuju banget, kita yang baca pasar lah, gitu. Betul, marketing gitu loh banget. Dari asosiasi. Setuju banget, karena memang kita memiliki kesulitan ketika lu berbicara soal terms atau ketika kita ketemu klien-klien yang dari luar, kita setengah mati lah. Jadi kalau ini bisa diselaraskan secara global, keren banget. Kita jadi nggak dipandang sebelah mata juga sama orang luar. Oke. Ya, setuju gue.
Nah, balik lagi ndak ke Creative Tech. Jadi katakanlah gue seorang event planner lah ya. Gue dapat klien yang minta dibikinin acara high tech. Ya. Nggak tahu deh gue gimana caranya, pokoknya high tech aja. Gitu. Karena gue perusahaan handphone atau perusahaan elektronik dan sebagainya. Terus gue datang ke Creative Tech. Gitu. Kira-kira apa sih saran-saran dari Creative Tech untuk pencari teknologi ini gitu? Gampang. Intinya adalah gini. Ya. Ketika gue ngomong nih, gue mau high tech. Yang pertama harus pertama nih hal yang paling penting adalah lu mengerti ekspektasi klien lu tentang high tech. Sekarang gini, jadi gue harus ngukur dulu. Iya dong, lu ukur dulu klien lu. Jangan tato ngomong gini. Gue mau bikin high tech. Kalau gue high tech, some klien, ada beberapa klien, gue kasih mapping yang bentuknya aneh-aneh udah high tech. Ada udah cukup gitu. Tapi ada klien lain, ini biasa aja. Nggak ngaceng. Ini apaan? Nggak ngecert. Ngerti ya lo? Jadi yang pertama lu harus kasih tahu ke gue adalah, gue bisa bikinkan segala sesuatu yang sifatnya mau high tech. Tapi gue pingin tahu ekspektasi high tech klien lu tuh apa. Jadi lu datang ke gue, dengerin tuh. Jangan datang ke gue cuma bikin high tech. Lalu ngomong high tech sama gue, coba lu ngomong sama gue high tech. Beda banget sama lu pasti kan? Ngomong high tech gue udah di ujung langit, Jack. Kan gitu kan? Kalau gue minta high tech, lu kicer semua, Jo. Gitu maksud gue. Jadi gue yang ketika ngomong high tech, kita samain dulu ekspektasinya. High technya yang mana? Apakah gue kasih air mancur, gue tembak laser udah cukup high tech? Kan gitu. Berarti gini ya, berarti kita harus menggali sejauh mana klien punya ekspektasi high tech dengan memberikan kayak pilihan-pilihannya. Betul. Oh, ini high tech 1, ini high tech 2, ini. Reference lu ngomong high tech tuh apa? Iya, ini 80-an, ini 90-an, ini gitu ya. Jadi mereka datang nih, gue nih high tech gue nih kayak gini nih, gue reference gue ini. Nanti gue akan olah karena gue tahu ekspektasinya segini, gue bisa tambahin levelnya gitu loh. Itu yang paling penting buat gue. Itu yang paling penting, serius. Mengerti ekspektasi klien lo, jadi lo bisa memanage ekspektasi klien lo. Kalau enggak sih bubar, Jo. Menurut gue ini udah high tech. Apa nih? Gitu matilah. Mampus. Zaman dulu masih ada yang namanya synchronize dari TV-TV bisa saling connect gitu kan. Terus LED di floor. Kemudian kita sempat ngalamin Fox screen. Macam-macam, ada Fox screen lah. Yang kita pikir dulu, kita pikir Fox screen akan datang dan kita akan heboh ngelihatnya. Ternyata Fox screen cuma 2 orang yang datang. Gini doang. Kan gitu juga. Kan anjing gini doang gue bisa. Tapi gue masih inget ya waktu itu wartawan waktu kita launching salah satu merek mobil pakai Fox screen dengan alat yang ternyata sederhana, tapi begitu kita kemas ya itu betul. Semua tuh kembali kepada gila. Gitu betul. Jadi jangan lu pikir bahwa menggunakan satu alat sudah bisa membuat itu jadi kesannya high tech, enggak. Ada sentuhan. Jadi sehingga membuat packagingnya ya kayak gini lah. Kita bikin packaging syuting juga kan akhirnya jadi keren banget. Berarti teknologi dalam aplikasi event itu sangat berkaitan dengan all environment ya. Entire packaging. Bukan hanya ada barang itu high tech. Ya lu bayangin dulu kalau kita taruh Fox screen gitu doang gitu. Apa? Ini kayak kabut asap rumah hantu. Gitu kan, ngerti kan? Jadi tetap harus ada packagingnya gitu yang membungkus itu sehingga kita bisa mendapatkan kesan bahwa itu high tech. Berarti kan kita menggali ekspektasi klien maunya se high tech apa? Betul. Dan apa yang dia mengerti tentang high tech? Betul. Kalau dia nggak mengerti, kita kasih pemahaman dengan contoh-contoh dan reference. Betul. Nah, alangkah baiknya reference itu adalah kalau gue nih biasanya gue suka nentuin dari awal gue sudah tahu kliennya A. Kalau gue mau kasih reference, gue kasih reference dari Om Nanda. Jadi Om Nanda udah kerja sama dari awal sekali, ngasih beberapa contoh, itulah yang gue present. Betul. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya akan runtut. Betul. Ya kan begitu. Om Manto ini kayaknya bagus nih, Om Nanda lah yang datang. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak ngarang, bro. Jangan ngarang. Jangan ngarang. Gitu. Aduh, itu banyak banget orang yang ngarang sekarang, bahaya banget. Iya, tiba-tiba karena karangannya itu klien jadi menuntut dan dia sibuk mencari vendor, siapa yang bisa ya? Betul. Jangan kayak gitu. Mendingan kalau gue usul selalu gitu, lu gali dulu ekspektasi klien dan lu bisa datang ke siapapun untuk lu ngobrol dulu, baru lu present, Jack. Jadi ketika present lu udah tahu gue mesti ngapain. Dan inget nih, ini juga key kedua yang sangat penting.
Lo kok kayak bukan pakai kacamata ya sekarang? Pakai Jack. Tapi kalau jauh kan gue aman. Oh, jauh aman. Kepentingan YouTube. Iya. Baca, gue enggak ada yang gue baca, jadi gue tenang. Gimana tadi? Jadi hal yang kedua yang perlu lu ingat adalah gini. Teknologi itu selalu datang di nomor 2. Jangan pernah menjual teknologi tanpa konsep. Yes. Lu harus selalu datang dengan konsep. Teknologi membantu konsep itu untuk mencapai tujuannya. Gitu loh. Nah, jangan orang begini. Kita bisa pakai ini, Pak. Kita bisa pakai mapping, Pak. Kita bisa pakai aquascan, Pak. Kita bisa pakai laser, Pak. Lu bikin gado-gado, Jack. Iya dong. Sama ketoprak. Lu aduk-aduk aja. Enggak. Lu mesti bikin konsepnya dulu. Gua pingin ini konsep gado-gado. Gua pingin bikin sayur-sayuran khas Indonesia. Ya dong, dengan touch kacang. Cop sini, ambil sini. Baru jadilah itu gitu loh. Jangan toto ini enggak gua ambil toge, gua ambil kol, gua ambil ini, gua ambil kucang. Nah, enggak gitu kan bikinnya. Atau lu rujak tuh enggak gitu juga gitu loh. Lu jadi ada dasarnya gitu. Nah, jangan dibalik lah pemikirannya. Nah, berarti kan benar pemikiran gue bahwa seorang event planner harus mengisi dirinya dengan pengetahuan yang update gitu loh. Jadi dia kalau bikin proposal nggak ngawang-ngawang dan nggak ngasal gitu. Betul banget. Jadi lu harus berpikir itu, lu harus dig down, lu gali. Internet kan sekarang udah di tangan lu ini, di handphone lu. Tinggal nyari apa kita bisa. Mau gampang gitu semuanya. Habis itu baru datang, gua mau bikin kayak gini, bisa nggak? Kan gitu ya. Gua akan bilang bisa, tapi harus begini. Jadi nggak apa-apa lu bikin ide awang-awang. Gua akan coba asal itu menjawab objektif yang diinginkan klien lo. Gitu kan? Misalnya mobil bisa terbang, gue pengen bikin mobil terbang. Gue bisa lo bikin mobil terbang. Bener-bener terbang. Nggak usah dikasih tahu caranya. Nggak usah. Itu yang bikin penasaran. Jadi kalau ada klien yang pengen mobilnya terbang, gue bikin sini. Itu gampang. Gue launching mobilnya terbang di atas lo. Siap. Ada. Maksudnya gitu, lu datang aja. Gue pengen bikin mobil launching terbang atau keluar kayak helikopter. Atau misalnya bikin acara rave party tapi mobil-mobil terbang-terbang di atas. Ada ikan pari terbang, bisa. Gue bikinin underwater scene, ikan hiu, ikan pari terbang gede banget, bisa. Nggak murah teknologi. Nah, sebelum lanjut nih, menarik untuk melihat Creative Tech nanti ada servis apa aja. Apa sih pengalaman pekerjaan yang pernah lo lakukan dengan Creative Tech yang menurut lo unik banget gitu? Susah banget gitu, tapi terus jadi keren gitu. Unik, susah, keren, jadi gitu. Pengalaman gue yang paling menarik adalah ketika kita di challenge untuk kita bikin mapping sebenarnya. Iya kan? Jadi mereka mau bikin salah satu brand sepatu gitu, mereka mau bikin lomba lari, cuman mereka mau bikin lomba larinya berbeda. Kalau orang kan biasa lari horizontal, lo lari di jalanan lo. Horizontal jangan. Ini mereka mau bikin lomba lari tapi vertikal, naik ke atas. Naik ke atas. Maksudnya orangnya gini gitu. Jadi Spiderman. Finishnya di atas. Tangga maksudnya. Tangga. Lo naik tangga. Iya. Jadi waktu itu idenya adalah bikin lomba lari. Tapi lu naik tangga darurat sampai atas. Nah, problemnya adalah ketika itu lu bikin, yang nonton gimana? Iya dong. Masa mau ngintip-ngintip dari pintu darurat? Dari mana? Kecil kan? Jadi lomba lari di tangga darurat sebuah gedung, which is itu sempit gitu kan? Iya. Ada yang nonton. Gimana caranya orang nonton? Betul. Gimana? Gue mapping gedungnya. Mapping gedungnya, gue kasih sensor di tangga daruratnya. Pesertanya setiap lari itu kita bikin badge. Kan kita pakai waktu kan? Timer kan. Satu kali lari 6 orang. Nah, setiap kali dia masuk satu level atau floor floor tertentu ada ketahuan. Gue bikin mapping gedungnya, orang yang di jalan bisa lihat, pelari ini di sini, pelari ini di sini. Penanda sensor bahwa orang itu lewat pakai apa di badan orangnya? Ada badan orang itu pakai RFID. Jadi dia lewat lantai 1 kelihatan, si Anu sampai sini dan itu kelihatannya di mapping. Waduh. Di gedung. Di gedung itu. Itu ya kerjanya ribet. Gitu. Gue bikin tower buat karena tinggi gedungnya 100 meter. Gue bikin tower buat taruh proyektornya aja 30 meter, Jack. Untuk nyorotnya itu 30 meter? 30 meter ke atas. Lu bayangin gue bikin 30 meter. Itu hampir 3 kali panggung ya? Iyalah, 30 meter tinggi banget. Ada foto yang ntar lu lihat.
Ya. Nanti kita share. Ntar lu lihat foto-fotonya kita share. Gua kasih lihat tower komparasi sama orang di bawah. Iya. Anjing di layar. Tapi itu kejadian itu akhirnya... tayang di media sosial. Oke. Jadi memang bukan buat tayang yang buat di TV, tapi untuk kebutuhan digital waktu itu. Itu terjadi di tahun 2013. 2000, udah lama ya? Bayangin 2013 udah bikin gituan. Sekarang bikin apa coba? Ini belum dikorek aja kan? Ini COVID kelar habis nih. COVID kelar penuh nih. Ini lagi kita punya challenge lah, satu kita lagi bikin sesuatu. Ya. Jadi buat teman-teman event planner, it's not only about the teknologi. Betul. Semuanya tergantung dari konsep. Betul. Konsep yang besar. Jadi lu harus mikir konsepnya sekarang. Ya. Kalau nggak salah waktu itu lu sempet juga support event internasional di Bali ya? Betul. Enggak ya? Ya. IMF apa nih? Jadi annual meeting, jadi IMF dan World Bank annual meeting. Itu ngapain aja tuh itu? Jadi Creative Tech ngapain di situ? Itu gua adalah technical director untuk the whole event. Itu ada 68 meeting room. Ada 68 meeting room yang ada dalam pengawasan gua. Ya. Itu berbeda gedung. Berbeda gedung. Ada di dalam satu gedung. Oke. Itu di kompleksnya di Bali lah ya. Nusa Dua, bukan? Nusa Dua, di Nusa Dua. Tapi ada beberapa gedung. Yang unik adalah gedung misalnya di BNDCC ya. Lu tahu BNDCC kan, di BNDCC itu mainnya. Ya. Tapi gua harus bikin overflow, artinya orang-orang yang nggak, karena semua orang nggak bisa masuk sini. Yang datang 30.000 orang nih. Ya lu Nusa Dua bisa berapa sih? Itu tamu internasional. Iya. 30.000 orang. Oke. Delegatesnya yang bisa datang. Nusa Dua Hall maksimum berapa sih? Iya dong. Lu maksimum berapa bisa masuk Nusa Dua Hall sebanyak-banyaknya? Goceng lah. Kalau udah pet-petan segala macam. Jadi gua harus menyiapkan satu overflow di gedung yang berbeda. Overflow itu artinya apa? Jadi kalau lu nggak cukup di sini, gue pindahin ke sana. Tapi dia bisa dengar secara overflow. Jadi ruangan yang buat penunjang, penampung orang-orang yang nggak bisa masuk di gedung. Oke. Tapi yang unik adalah gini. Di situ gue ada kirim 13 bahasa. 13 bahasa nih kan, ada interpreter kan? Ya. Yang di sana kan harus dengar juga. Dia harus pakai headphone juga. Ya kan? Bisa connect aja. Sejauh itu. Jadi mereka bisa connect. Gue memilih nih. Ini kan misalnya ada pilihan bahasa kan 1 sampai 13. Satu bahasa Arab segala macam ada tuh. Yang di gedung sebelah sama Pak, pakai alatnya sama, kita bisa milih. Dan dia bisa dengerin suara interpreter yang di sini. Artinya secara personal, orang per orang punya alat. Iya, dia ngerti. Ada alatnya buat pilih bahasanya. Gila. Dan tapi beda gedung. Oke. Dan tidak ada delay. Dia dengar, dia lihat yang sambil lihat layar. Dia lihat layar, jepret, dia dengar bahasanya, pakai bahasa yang dia mau. Gue dengar bahasa Arab di gedung yang berbeda. Ini gue kemarin sempat ngeliat di YouTube, ada pameran sebentar, Mercedes-Benz. Itu salah satu YouTuber terkenal ya, Fitra Eri atau siapa itu kelihatannya kayaknya dia masuk ke sebuah eksibisi Mercedes-Benz dan orang bisa pilih bahasa tergantung apa yang dia mau di dalam eksibisi itu. Betul. Bisa itu deh? Bisa. Alatnya ada? Ada. Itu keren tuh. Keren. Nah, lu 13 bahasa loh. Iya. Ribet loh. Salah bahasa tuh. Bahasa Jawa nih Jack anjing. Iya. Oke, jadi ada sport tadi bisa disupport. Tapi gua satu hal. Ini event kebanggaan gua. Kenapa tau gak ini event kebanggaan gua bilang IMF? Kenapa? IMF tuh kalau nggak salah membersnya ada 190 sekian negara. Ya, membersnya. Indonesia terpilih 2018 jadi host. Ini 2018. Indonesia terpilih 2018 jadi host. Yang membanggakan bahwa event ini akan ada lagi di Indonesia 500 tahun lagi. Kita udah nggak ada aja. Jadi gua senang banget bisa involve, itu ada legacy yang bisa kita turunkan nanti, bahwa Indonesia menjalankan, diakui yang terbaik. Kelar, beres, dan terbaik, the best. Ya. Jadi gua seneng banget gitu. Dulu awal-awal kayaknya kita dipandang sebelah mata, tapi ternyata gitu kita bisa memberikan persiapan yang sifatnya world class gitu. Mereka sangat mudah berbicara sama gua dalam segala hal gitu. Itu nggak cuma AV tapi juga IT. Berapa lama lo di Bali ngerjain? Sebulan? 2 bulan lebih gua persiapan gua. Terus persiapan on-site-nya berapa lama? 2 bulan. Tapi mantai terus loh, ke pantai terus tuh. Nggak bisa.
Atau itu yang menyebabkan lo kurus ya? Lo diet ya? Yoi dong, diet. Iya. Jadi itu event yang sangat membanggakan lah buat gua, karena mereka ngerasa bahwa Indonesia luar biasa. Bahkan tadinya kita mau diajak untuk mengerjakan negara lain tapi nggak bisa. Karena itu adalah hak masing-masing negara. Oke. Jadi nggak akan datang lagi ke Indonesia tuh ya? Karena kan gue bilang tadi 190 member. Kegiatan ini diadakan setiap tahun, annual meeting ini diadakan di Amerika. Setiap tahun. Setiap 2 tahun. Jadi, setiap 2 tahun selalu di Amerika. Di tahun ketiga di negara member. Jadi 2-1 gitu. Dipilih telah. Berarti kalau itu diperhitungkan ke Indonesia lagi di 500 tahun lagi. Iya dong. 500 tahun lagi kita pernah melakukan itu dan berhasil dengan baik. Itu gokil. Achievement yang luar biasa banget. Iya. Oke. Kayaknya kita turunin balon kita lagi, layangan kita ke bumi. Iya. Oke. Kita tarik lagi jadi diulur terus. Back to your kehidupan lo nih, ya kan? Gue taunya lo sempat gemuk gitu kan. Sekarang lo bisa jadi kurus singset gitu. Nyambul aja. Nyarap bubur maksudnya. Kan tadi gue bawa ya. Iya benar. Jangan salah tuh. Nyabu tuh nyarapan bubur. Nyarapan bubur. Jadi gue nih turun 25 kilo. Anjir. Itu berapa lama yang lalu? Berapa bulan? Jadi bulan Mei. Ntar gue share juga nih foto gue nih. Nah itu mau gue share nanti di fotonya. Ada foto before and after gitu. Ada banget. Jadi before COVID, after COVID. Kena penyakit. Gua itu mulai diet bulan Mei. Bulan Mei gue mulai diet. Dalam 3 bulan itu gue turun 19 kilo. Anjir. Jadi gue ke dokter gizi. Jadi waktu gue ke dokter gizi di bulan pertama, gue berhasil turunin badan gue 7 kilo dalam 1 bulan. Dokter gue udah bilang, stop, udah gak boleh lagi. Karena udah umur loh. Maksudnya itu akan merubah hormon dan segala macam dokter gue. Cuman gue udah enak dengan pola itu lo udah sport, udah segala macam. Jadi gue harus tiap olahraga. Gue olahraga. Awalnya jalan, tapi habis itu gue mulai lari. Nah 19 kilo itu turun karena gue lari. Gue lari mulai jauh, mulai panjang gue turun 19 kilo. Sampai sekarang habis lari gue sepedaan, turun lagi. During COVID orang-orang pada naik, naik, gue turun. Kenapa? Karena waktu olahraga gue lebih panjang kan. Makin hancur, makin kurus. Ngapain gue? Jadi olahraga gue makin panjang. Orang kan zaman COVID di rumah malah makin makan. Enggak, gue waktu olahraga gue makin panjang. Jadi gue sehari bisa olahraga 4 jam. Habis sebenarnya gue Jack. Habis cik. Jadi tapi bagus sih, jadi slim gitu kan, kelihatan jadi enteng banget, gitu sehat. Tinggal hitamin rambut lo jadi muda lagi gitu kan. Ini highlight. Ini adalah penanda perjalanan, ya kan? Betul. Penanda perjalanan. Kreatif Tech. Ya. Selain apa aja sih, servisnya apa aja coba yang lebih spesifik? Jadi gini, kalau yang pasti adalah kita technical event company. Jadi kita technical event company. Yes, jadi ya baru ini sih gue dengar. Ya kan? Iya, itu baru istilah udah banyak di luar negeri. Ya, baru ini kalau di Indonesia. Jadi di Indonesia memang technical event company. Betul. Jadi kita adalah company. Ya mungkin yang lain ada, tapi penyebutannya agak beda-beda aja. Iya, ada juga gitu. Cuma penyebutannya mungkin beda-beda. Jadi gue adalah technical event company. Gue memberikan konsultasi terhadap bagaimana menjalankan event secara teknis benar, aman, dan bisa high tech. Itu adalah kreatif. Itu berarti bukan bicara cuma hardware, tapi manusianya lo bisa siapkan. Manusianya bisa siapkan. Manusianya untuk bahkan planning untuk mengerjakan drawingnya gue yang kesini. Juklaknisnya lo bisa bikin. Iya bisa. Itu gue bikin tuh. Petunjuk pelaksanaan. Gue punya skematik. Ini kabel ini kemana, ini kabel kemana. Itu semua gue draw. Itu jadi logbook tuh buat production. Itu kerjaan kita. Kita naik lagi nih ya, naik balon lagi ya. terus. Jadi nggak cuma ngeliat barang-barang ini aja gitu. Gua menyiapkan ini barang-barang ini cuman seperti yang tadi. Ini cuma teknologi yang membantu lu, tapi kembali kepada orangnya berpikir ini yang jualan yang banyak hasilin duit sebenarnya adalah kitanya gitu, bukan barang ini.
Jadi semuanya kembali lagi kepada kita, bagaimana kita menggali banyak hal, bertemu banyak orang-orang expert, dan akhirnya kita punya bekal yang cukup menuju kepada tujuan kita. Once klien merasa puas dengan apa yang kita lakukan, kita bisa kerjasama dengan baik, kita bisa memberikan bukti yang nyata, klien akan balik lagi ke kita. Gitu. Itulah cara gue berpromosi. Kita kembali, anjing. Jadi sorry teman-teman, tadi kita lost cam, ya kameranya lost. Jadi sisa audionya tadi, tapi mudah-mudahan teman-teman jelas lah, audionya keren banget. Memang itu seadanya. Jadi gue nggak mau edit, jangan bantuin gue, biarin kalau karena gini, gue sengaja kesalahan-kesalahan di dalam YouTube gue biarkan aja berjalan. What you see is what you get. Yes, gitu. Gue mau berusaha gini ya, jalan aja. Gak usah jualan-jualan nggak penting itu lah ya. Yes, gitu. Makanya lo mau kritik, mau hina gue, hina Dina di dalam komen. Gue udah sering hina dia dari kecil. Asal lo tahu. Ini ceplok dulu namanya. Anjing ceplok. Main wayang gitu kan. Nah, barangkali yang terakhir ya kan, gimana caranya kita bisa menginspirasi teman-teman terutama anak muda nih, ya karena gue memang target utama gue adalah generasi berikut. Teman-teman IO bisa belajar mengambil hikmah dan mungkin bisa menggali lebih cepat. Tapi teman-teman generasi muda mungkin istilah-istilahnya tadi kita sebut itu dia aja masih mencari itu di buku, ini istilah itu apa gitu, dan kita harus menjadi terbuka sama mereka gitu. Oh sangat dong. Jadi gue sangat welcome kalau lu semua pada mau datang sini, mau nanya gue apapun, alamat gue bisa cari di Google Maps kan ya. Gampang sekali gitu. Tapi buat gue yang penting adalah lu nggak pernah mau berhenti belajar. Satu. Yang kedua, rumus gue bisa berada sampai saat ini adalah ketekunan. Cuma itu kok. Persisten gue. Jadi itu gue udah bawain untuk materi itu. Iya, bukan. Jangan tekun. Lu jangan takut gagal. Lebih baik lu maju gagal daripada lu nggak bikin apa-apa, lu ingat tuh. Nah, tuh di materi gue sebelumnya sudah ada dan persis banget sama Om Nanda. Gue ada monolog juga karena gue ngebahas itu. Nanti kita masuk ke monolog lagi ntar. Jadi selang-seling gitu enggak? Ada gue ketemu Om Nanda, nanti gue monolog lagi. Cepot. Tolong. Ya, thank you sekali lagi kita ini ada pengulangan tadi dalam audio, sekarang ada gambar lagi. Ya kita salam lagi nih. Kita nggak hapus nanti pokoknya salam lagi. Sukses buat Creative Tech ya. Sama sukses buat blogger. Sebelum itu dulu ya. Ya mudah-mudahan banyak nih yang follow nih. Amin. Karena ya semakin banyak yang follow, yang kritik, kalau buat gue jadi merasa akan gue semakin semangat. Pastilah. Gue makin semangat. Gitu. Yang penting tetap semangat. Ya, apalagi di masa COVID, tetap kreatif banget. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng, dan tetap keren. Harus.